Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak dulu ya. Nama kakak Naila Dewi Indriana. Kakak sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, setelah kakak perkenalkan diri, kakak ingin tahu nih nama kalian, terus cita-cita kalian itu apa, juga hobi. Dimulai dari Mas ini. Silakan Mas. Nama Dafa, Alicia, cita-cita, hobi. Berarti namanya Mas Dafa, hobinya bermain HP, cita-citanya ingin menjadi sepak bola. Ya, selanjutnya Mas siapa? Ya, hobinya mancing. Terus cita-citanya jadi pemancing. Berarti namanya Mas Fai, hobinya memancing, cita-citanya jadi pemancing gitu. Oh ya udah, selanjutnya Mas siapa terakhir? Polisi. Hobinya mancing. Namanya dipanggilnya siapa? Rafas. Ini namanya Mas Dafa, Faiz sama Mas Rafas. Wah, hobi kalian, cita-cita kalian sungguh luar biasa. Semoga nantinya dapat tercapai. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bentuk sikap tanggung jawab dalam belajar. Nah, apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan apa itu pengertian tanggung jawab. Sekarang kakak akan menyampaikan apa itu pengertian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sendiri itu merupakan suatu kewajiban dari seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya atau yang pernah dijanjikan kepadanya maupun yang disampainya. Jadi misal kalian punya janji nih sama teman, nanti main ya jam segini atau nanti belajar ya jam segini. Nah, kalian itu harus memiliki sikap tanggung jawab untuk tepat waktu gitu. Terus pengertian yang kedua merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti diri sendiri, misal kalian sudah memiliki niat nih untuk belajar jam segini. Nah, kalian berminat untuk tepat waktu dalam belajar. Untuk misal Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua muslim, jadi kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu ini merupakan suatu kewajiban dan juga tanggung jawab kita. Nah, selanjutnya, sekarang apa sih itu belajar? Ada yang tahu? Misal itu contohnya aja, kalian ada yang tahu? Iya, apa Mas? Menulis, terus membaca, terus satu lagi? Berhitung. Betul sekali. Belajar itu bisa membaca, menghitung, terus menulis, mengamati, dan lain-lainnya. Nah, pengertian belajar sendiri. Pengertian belajar sendiri itu merupakan tahapan perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi lingkungan dengan melibatkan proses kognitif. Nah, yang proses kognitif yang dimaksud tersebut yaitu tentang pengetahuan, di mana
kalian itu belajar untuk tambah pintar gitu. Nah, belajar juga dapat dikatakan dengan adanya perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan tadi membaca, berhitung, menulis, mengamati, dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu definisi dari dua gabungan tadi ada tanggung jawab dan belajar. Jadi dapat didefinisikan tanggung jawab belajar merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh siswa untuk melaksanakan tugasnya, yaitu belajar. Nah, kalian kan sekolah untuk tambah pintar, betul sekali. Dengan adanya sikap tanggung jawab yang dimiliki, kalian itu bisa menanamkan sifat-sifat yang positif gitu. Misal kalian kan sudah memiliki tanggung jawab dalam belajar. Nah, sebisa mungkin kalian bisa melaksanakannya dengan yang teratur. Selanjutnya, apa sih itu manfaat tanggung jawab belajar? Yang pertama, peserta didik dapat menjalankan aktivitas belajar individu atau kelompok dengan tekun. Dengan ini yang dimaksud yaitu misal kalian ada tugas sekolah yang individu, itu kalian karena memiliki sikap tanggung jawab, kalian sudah berupaya mengerjakannya dengan tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya kalau dengan yang kelompok itu, misal kalian bekerja kelompok nih. Nah, karena kalian memiliki sikap tanggung jawab, jadinya kalian juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Nah, dengan hal ini kalian tuh dapat mengembangkan sikap tanggung jawab ini tanpa adanya pengawasan guru, karena misal kalian tuh disuruh kerja kelompok tanpa diberitahu oleh guru, kalian sudah melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, dapat membina tanggung jawab dan disiplin. Nah, yang dimaksud dengan ini yaitu misal kalian itu berangkat sekolah kan pasti menggunakan seragam yang rapi nih, ya kan? Jadi karena dengan ini kalian sudah memiliki sikap tanggung jawab. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir itu dapat mengembangkan kreativitas siswa. Nah, hal
belajar itu sepenuhnya itu berkonsentrasi. Nah, seperti bimbingan yang sebelumnya, kalian kalau misal ada bermain gadget itu gadgetnya smartphone itu ditaruh di mana dulu agar kalian selalu berkonsentrasi. Selanjutnya ada ciri-ciri orang umum siswa dapat bertanggung jawab dalam belajar. Yang pertama, akan senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya sampai tuntas, baik itu tugas yang diberikan di sekolah maupun PR yang di rumah. Nah, karena sudah memiliki sikap tanggung jawab, juga kalian harus bisa mengerjakan, bukan harus jawaban itu benar, tetapi kalian harus sepenuhnya melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Yang kedua, selalu berusaha menghasilkan sesuatu tanpa rasa lelah dan putus asa. Nah, yang dimaksud itu kalian bisa melaksanakan suatu kegiatan itu harus diiringi dengan rasa ikhlas, sabar untuk terus melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga, selalu berpikir positif di setiap kesempatan dalam situasi apapun. Nah, berpikir positif ini itu misal kalian mengerjakan tugas nih, pasti selesai. Pikirannya positif aja, pasti selesai itu. Terus tidak pernah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah diperbuat. Dan yang ciri-ciri ini sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tanggung jawab dalam belajar. Yang pertama itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita sebagai manusia itu merupakan makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginan, dan dalam menuntut hak-haknya. Namun sebagai individu itu harus berani menanggung tuntunan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam gitu. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab kepada masyarakat. Selain sebagai individu, kita merupakan makhluk sosial yang dimana kita berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu manusia dalam berpikir, bertindak, melakukan tingkah laku itu harus sesuai dengan yang dimiliki kita gitu. Nah, tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial. Misalnya seperti kalian mengejek teman itu tidak boleh gitu ya. Tanggung jawab kepada Tuhan. Yang terakhir ini kita sebagai manusia itu harus memiliki sikap tanggung jawab, dimana kita kan umat muslim nih, pasti harus sholat 5 waktu gitu. Terus selanjutnya nih kakak punya video. Nah, ini ada pengertian tanggung jawab di dalam video. Nah, tadi kan sudah tahu ya apa itu tanggung jawab. Jadi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Misal tentang kewajiban kalian belajar, nah sebisa mungkin kalian selalu melaksanakan belajar tepat waktu. Ini kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, tanggung jawab itu
sebagai masyarakat belajar untuk berkomunikasi kepada Pak RT atau Pak RW gitu. Selanjutnya ada yang pernah ikut ronda di sini? Nah, nanti kalau sudah besar pasti kalian akan merasakan ronda malam untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu ikut menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Misal nih ada hari Minggu, Pak RT ngumumin di masjid untuk ada kegiatan bersih-bersih. Nah, kalian ikut membantu melaksanakan kebersihan itu karena itu merupakan bentuk sikap tanggung jawab dalam belajar. Belajar apa? Belajar membantu orang lain. Nah, dengan tadi yang sudah diberikan itu, kita sebagai individu harus memiliki sikap tanggung jawab nih dalam belajar. Yang tadi ada rumah, sekolah, lingkungan. Dimana kalau di rumah kita menjaga rumah, kalau di sekolah kita menjaga sekolahan, kalau di lingkungan masyarakat berarti kita menjaga tempat pemukiman yang kita tinggal. Nah, bentuk tanggung jawab itu kita tanamkan sejak dini mungkin karena nantinya setelah kita dewasa, setelah kita menjadi remaja, kita dapat sudah terbiasa dengan adanya tanggung jawab tersebut. Nah, selanjutnya nih ada kesimpulan dari untuk sikap tanggung jawab. Nah, apa sih kesimpulannya? Jadi, tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, sekolah, dan Tuhan Yang Maha Esa. Belajar apa sih itu? Belajar itu merupakan tahapan perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi lingkungan dengan melibatkan proses kognitif. Yang dimaksud dengan proses kognitif ini merupakan proses pengetahuan. Dengan belajar itu kita dapat meraih mimpi kita, meraih cita-cita kita. Tadi kan kalian punya cita-cita nih, betul? Nah, itu dengan kita semangat belajar itu kita dapat melaksanakan atau meraih mimpi, meraih cita-cita gitu. Dengan kita menanamkan sikap tanggung jawab sejak dini karena sudah kita dapat terbiasa untuk melakukannya. Misal kita tadi kan ada contoh nih, misal kita dalam sekolah kan kita diberi tugas oleh guru, misal itu individu, karena kita sudah memiliki sikap tanggung jawab, kita berupaya mengerjakannya tepat waktu. Ketika dalam bentuk kelompok, nanti kita berupaya untuk menyumbangkan ide-ide yang kita miliki gitu. Nah, apa nih slide selanjutnya? Wah, sudah selesai nih. Nah, mungkin dari kakak sekian bimbingan yang kakak berikan. Semoga kalian selalu memiliki ini dan menanamkan sikap tanggung jawab untuk masa depan kalian, dan juga semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, mungkin